Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang pengendalian secara kimiawi. Nah, sebagai lanjutan kita bahas tentang bakterisida. Disebut bakterisida ini karena senyawanya mengandung bahan aktif beracun yang bisa membunuh bakteri. Jadi fungsi daripada insektisida ini atau bakterisida ini adalah untuk membunuh bakteri. Biasanya bakterisida ini bersifat sistemik. Kenapa? Karena bakteri melakukan perusakan di dalam jaringan tanaman inangnya atau di dalam tanaman inangnya. Oleh karenanya kita harus gunakan bahan kimia yang bersifat sistemik, artinya bisa mengalir atau bisa menyebar di dalam tanaman secara sistemik. Contoh bakterisida ini biasa digunakan agremisin dan agrep. Nah, jadi kalau kita ingin membunuh bakteri, gunakanlah bakterisida atau agremisin dan agrep. Biasanya kita kenal juga dengan nama antibiotik, tapi di dalam hal ini kita gunakan istilah bakterisida. Selanjutnya nematisida. Bahan kimia ini fungsinya untuk membunuh nematoda. Umumnya berbentuk butiran atau granular yang diaplikasikan dengan cara cukup ditabur atau dibenamkan ke dalam tanah di sekitar perakaran yang akan kita kendalikan. Jadi dia sifatnya bukan bersifat sistemik tapi bersifat kontak. Contohnya Petrofur 3G, Nemakur 10G, dan Rugby 10G. G ini adalah singkatan atau inisial dari granular atau butiran. Jadi umumnya nematisida berbentuk butiran. Selanjutnya akarisida. Akarisida atau mitisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun untuk membunuh tungau dan laba-laba. Contohnya Keltin 200 EC dan Marshall 200 EC. Jadi kalau ingin kita membunuh tungau atau kutu-kutu, ya kita bisa gunakan akarisida ini. EC di sini inisial dari emulsion concentrate. Emulsion concentrate artinya bentuknya bentuk emulsi, bisa dicampur dengan air, kemudian kita siram, kita semprotkan ke daun-daun yang terserang. Selanjutnya rodentisida. Nah, rodentisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat atau khususnya tikus, ya, roden. Jadi bahan ini fungsinya, rodentisida ini fungsinya untuk membunuh tikus. Contohnya warfarin, rakumin. Selanjutnya moluskisida. Bahan kimia untuk membunuh moluska yaitu siput, bekicot,
ya, yang sering terdapat di sawah-sawah atau di tambak-tambak. Contohnya Metapar 99 WP, Bristan, dan Balusid 250 EC. WP beda dengan EC. WP ini singkatan dari Wattable Powder, artinya powder tepung yang bisa dilarutkan dalam air. Jadi kalau kita ingin membunuh bekicot, siput, gunakanlah molluscicida. Selanjutnya ini jenis bahan kimia untuk membunuh gulma. Nah, kita sudah singgung bahwa organisme pengganggu tanaman salah satunya adalah rumput atau gulma yang tidak disenangi. Nah, jadi untuk membunuh tanaman-tanaman pengganggu yang tidak kita sukai atau gulma, gunakanlah herbisida. Nah, jadi bahan kimianya beracun hanya untuk tumbuhan pengganggu yang dimaksud, tidak mengganggu tanaman. Aplikasi herbisida ini biasanya sangat ditentukan oleh stadia pertumbuhan tanaman utama dan gulma. Jadi kita usahakan pertumbuhan tanaman utamanya lebih lebih tua dibandingkan gulmanya, ya, atau tanaman utamanya sudah tumbuh dengan bagus. Nah, baru kita kendalikan gulma yang mengganggunya, yang menyaingi atau mengganggu tanaman kita dalam hal mendapatkan air dan unsur hara dari dalam tanah. Kemudian waktu aplikasi. Berdasarkan waktu aplikasinya ini, maka kita bisa golongkan herbisida itu atas herbisida pratanam, herbisida pra pengolahan tanah, herbisida pertumbuhan, dan herbisida pasca tumbuh. Jadi ada 4 golongan herbisida yang digunakan, yang kita sesuaikan dengan kondisi tanaman utamanya. Nah, sedangkan berdasarkan cara kerjanya, herbisida ini kita bisa bedakan atas 2 kelompok besar, herbisida kontak dan herbisida sistemik. Ya. Yang kontak ini kalau kita semprotkan, gulma yang terkena akan segera mati. Sedangkan herbisida sistemik, apabila kita gunakan, gulmanya tidak langsung mati, tapi diabsorpsi dulu oleh akar herbisidanya, lalu ditransportasikan ke dalam tanaman melalui pembuluh-pembuluh, barulah gulmanya mengalami kematian secara perlahan-lahan. Jadi kalau yang bersifat kontak itu biasanya langsung kita semprot dan langsung bisa kita lihat esok harinya tanaman menjadi kering. Ya, selanjutnya kita break dulu.